Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dengan turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Iwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang merupakan bacaan yang sepantasnya kita baca dan kita kaji, di mana kita fahami bahwa Al-Quran adalah merupakan qiraat, yakni bacaan, di mana setiap kita diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, di mana setiap di malam hari bulan Ramadan, malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah SAW untuk membimbing beliau membaca Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh manusia. Di dalam lanjutan ayat tentang saum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu serta pemisah antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'an di dalam mukadimah yang dibacakan tadi merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa sudah sama-sama kita fahami, artinya menjalankan atau melakukan perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sedangkan menurut Al-Jurjani, takwa artinya menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya, yakni menjaga diri dari pekerjaan yang menjadikan kita mendapat murka Allah dan siksanya, sehingga kita di dalam menjaga diri menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah serta mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iwatu iman rahimakumullah. Sebagai penguat dari takwa tadi, ada sebuah hadis yang tercantum di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bahwa bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang baik untuk menutup perbuatan yang buruk, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Iwatu iman rahimakumullah. Langkah-langkah apa saja supaya kita dapat meraih takwa? Yang pertama adalah iman.
bahwa orang-orang yang bertakwa diantaranya adalah alladzina yu'minuna. Yu'minun mengambil akar kata dari kata iman. Iman artinya tasdik, artinya membenarkan. Di mana atasdik atau membenarkan itu tidak terbagi. Itu menurut dogoh. Sedangkan menurut syar'i atau syariah, al-iman adalah menguatkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman adalah kekuatan bagi seorang muslim, di mana kita saat ini melakukan saum. Man soma imanan wahtisaban, gufirullahu ma taqaddama min danbi. Bahwa hanya orang-orang yang beriman yang dapat melakukan saum di siang hari. Di mana kekuatan iman inilah yang menghancurkan semua keinginan-keinginan yang ada di dalam sanubari jiwa manusia. Dia kuat menahan lapar, haus di siang hari. Kemudian setelah itu kekuatannya adalah imanan wahtisaban, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika di malam harinya, man qoma Ramadana imanan wahtisaban, gufirullahu ma taqaddama min danbi. Bahwa pada malam harinya, orang-orang yang beriman melakukan amal, yakni qiyam, melakukan salat tarawih, ataupun salat qiyam Ramadan, ataupun salat tahajud, yang kesemuanya sama, yakni Rasulullah melakukannya tidak lebih daripada 11 rakaat. Hanya dengan kekuatan imanlah seseorang akan melakukan qiyam Ramadan, tarawih, ataupun tahajud. Di mana ketika seseorang melakukan salat tahajud karena sudah terbiasa, karena imannya. Di mana orang lain sedang tidur, dia bangun, mengambil air wudhu, kemudian mengambil sajadah atau tikar untuk menghadap Allah seraya melakukan salat tahajud. Dia bermunajat kepada Allah dengan ikhlas dan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena imannya. Yang kedua adalah ilmu. Seseorang di dalam melakukan saum, di dalam melakukan qiyam Ramadan, ataupun salat-salat wajib yang lainnya, itu akan semakin mantap karena mempunyai ilmu pengetahuan. Satu contoh dapat kita ambil di dalam kejadian saat ini. Ketika masjid ditutup, kemudian kita kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan sholat. Sementara banyak orang bertanya, bagaimana sholat di rumah? Bagaimana melakukan ibadah di rumah? Karena anjuran. Dan kemudian banyak mendapat fatwa. Fatwa yang manakah yang harus diambil? Sehingga akan menjadikan kebingungan. Tetapi dengan keilmuan yang didapat, maka seseorang akan dengan yakin dan menghadap kepada Allah dengan keadaan tenang dan tentram. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya mencantumkan dalam bab ilmu, yakni kitabul ilmu, yakni bab tentang babul ilmu qoblal qauli wal amali, yakni mencari ilmu sebelum diucapkan dan dikerjakan. Beliau mengutip salah satu ayat Al-Quran, yakni surat Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada sembahan kecuali Allah. Inilah yang menjadikan yakin seorang Nabi Ibrahim tatkala mencari Tuhannya. Allah gambarkan di dalam surat Al-An'am bahwa tatkala Nabi Ibrahim mencari Tuhan, beliau
melihat sesuatu yang tampak di atas, tinggi dan bercahaya. Tetapi setelah siang, kemudian cahaya itu hilang. Maka Nabi Ibrahim berkata, saya tidak menyukai sesuatu yang hancur atau hilang. Kemudian di siangnya, beliau melihat matahari yang begitu besar dan cahayanya lebih terang. Tetapi tatkala sore hari dan malam, matahari itu pun hilang. Maka Nabi Ibrahim pun berkata bahwa ini bukan Tuhan, tetapi aku akan beriman kepada Tuhan yang tidak akan hilang. Inilah sesuatu keyakinan yang Allah tanamkan di dalam jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa dengan keyakinan itulah kita akan melakukan perbuatan ibadah kepada Allah dengan tenang dan tentram. Yang ketiga adalah amal, bahwa iman, ilmu dan amal itu tidak dapat dipisahkan. Setelah iman yang kokoh, kemudian ilmu yang mumpuni dan ilmu yang benar mengambil dari tempatnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, maka amal yang kita lakukan akan menjadikan kita melakukannya dengan mantap, tenang dan tentram. Kenapa? Karena kita melakukannya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Di mana ketika kita beramal, Rasulullah didatangi oleh 3 orang sahabat. Yang sahabat itu datang ke rumah Rasulullah, tetapi beliau tidak menghadap langsung kepada beliau, tetapi beliau, ketiga orang itu, menghadap ke rumah beliau dan bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena di dalam perasaan ketiga sahabat ini ada satu kekurangan dengan ibadah yang dia kerjakan atau lakukan setiap hari. Sehingga ketiga orang itu bertanya, bagaimana cara Rasulullah beribadah? Maka dijelaskan kepada sahabat tadi oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah melakukan ibadah. Seorang berkata di antaranya bahwa saya tidak akan tidur dan akan melakukan ibadah selamanya. Kemudian yang seorang lagi berkata bahwa saya akan saum selama-lamanya dan tidak akan berbuka. Dan seorang lagi berkata, saya tidak akan menikah. Setelah itu maka Rasulullah datang dan menyampaikan kepada para sahabat tadi bahwa aku adalah orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah. Sementara aku beribadah dan aku pun tidur. Dan kepada seorang yang lagi, bahwa ketika engkau melakukan saum, aku pun saum dan aku pun berbuka. Dan kepada orang yang tidak akan menikah, Rasul mengatakan bahwa aku menikah dan berkeluarga. Inilah salah satu contoh yang Rasulullah contohkan kepada kita sebagai ilmu yang bermanfaat, bahwa segala sesuatu sudah ada di dalam kitab Al-Quran dan contoh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi." Bahwa telah aku tinggalkan 2 perkara, selamanya tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi. Di dalam hadis tadi menggunakan kata-kata lan, ini menunjukkan kepada kita selamanya, seandainya umat muslim, umat mukmin yang beriman kepada Allah menggunakan 2 perangkat yang Rasulullah tinggalkan itu, selamanya tidak akan sesat. Dengan meraih ketakwaan, dengan langkah tadi, mudah-mudahan meraih ketakwaan dapat kita sampai, yakni dengan melaksanakan apa yang Rasulullah contohkan dan Allah perintahkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi pribadi saya. Wasiat ini
yang bermanfaat sebagai tadhkirah sekarang dan nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.